Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Anggota kelompok kami adalah Yeni Selvia, Widya Rere Nirmala, Rafli Dwi Iksan, Putra Reto Pado, Aprizal Caniago. Teori pembangunan terdesentralisasi. Pada dekade akhir 90-an terjadi gejolak sosial di masyarakat yang diakibatkan atas rasa tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. Selanjutnya pemerintah Orde Baru yang kemudian berganti nama menjadi Orde Reformasi, berbagai tuntutan masyarakat yang selama ini terpendam pun akhirnya diangkat kembali. Masyarakat di daerah menuntut peningkatan pembangunan di daerah yang selama ini telah dieksploitasi kekayaan alamnya untuk memberi pemasukan bagi pendapatan negara. Masyarakat desa yang belum tersentuh pembangunan dari pemerintah. Dan pada akhirnya semakin mendorong lahirnya otonomi daerah, serta terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat di daerah dan pusat. Otonomi daerah memiliki dasar hukum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan yang selama ini tersentralisasi serta korupsi yang selama ini merajalela di birokrasi harapannya juga akan bisa dihapuskan dan digantikan dengan pembangunan yang merata dan terdesentralisasi serta birokrat-birokrat yang andal dan berintegritas. Dibutuhkan keseimbangan fasilitas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi juga menjalankan 4 kategori fungsi pembangunan di samping fungsi regulasi tradisional, yaitu melingkupi peningkatan partisipasi rakyat, memacu pembangunan ekonomi, transformasi sosial, dan pemerataan hasil pembangunan. 1. Partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat melalui pemerintah daerah dapat memenuhi 3 macam tujuan pembangunan, yaitu mengembangkan kemampuan administratif, menentukan prioritas program, dan reformasi pembangunan administratif. Hal ini penting bagi suatu daerah sehingga lembaga administrasi daerah dapat menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat penting dan sangat berpengaruh dalam proses pemilihan umum, di mana pada ranah politik, perubahan yang terjadi menyangkut transisi dari sisi politik otoriter menuju sistem politik demokrasi. 2. Pemerintah daerah berfungsi memacu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam kerangka desentralisasi memiliki beberapa indikator untuk melihat kemandirian keuangan daerah. Dalam menjalankan kewenangan, pemerintah lokal membutuhkan pembiayaan yang sifatnya permanen, karena terkait dengan keberlanjutan dalam hal pelayanan publik. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah tidak akan mampu menjamin berjalannya kewenangan tersebut secara maksimal bila tidak dibarengi dengan pendelegasian sumber penerimaan yang akan digunakan sebagai pembiayaan dalam kerangka menjalin tugas pelayanan pendelegasian. Sumber penerimaan inilah kemudian yang kita sebut dengan desentralisasi fiskal, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan otonomi daerah. Dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Transformasi sosial. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan kesejahteraan sehubungan dengan kemiskinan, lansia, dan lainnya. Pemerintah daerah juga memiliki program pemberantasan kemiskinan dan buta huruf. Ada pula program-program khusus seperti program pengembangan petani lokal dan juga keikutsertaan pemerintah daerah yang cukup terkenal dalam fungsi transformasi sosial ialah pembersihan dan perbaikan permukiman kumuh. 4. Distribusi pemerataan hasil pembangunan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial ekonomi negara tergantung pada pola pemerintahan yang dianut. Sebagian besar, negara dilakukan pengidentifikasian fungsi-fungsi sosial dan ekonomi bagi otoritas lokal sesuai dengan kapasitas mereka.
fungsi tersebut dapat efektif bila dilakukan dengan adanya pengetahuan lokal, keputusan lokal, tindakan lokal, dan kedekatan antara orang-orang lokal itu sendiri. Maka pemerintah daerah dapat melakukan jasa penyuluhan untuk proyek pemerintah secara lebih mudah dan efektif, sehingga mencapai pemerataan dalam pembangunan terdesentralisasi melalui kerjasama dalam mewujudkan pembangunan. Masyarakat desa yang menuntut haknya atas pemerataan pembangunan. Hubungan kerja dengan pemerintah negara bagian. Dalam hubungan pertama ini, lembaga-lembaga pemerintah negara bagian merupakan lembaga terdekat dengan pemerintah daerah. Hubungan kerja dalam koordinasi ini terkait dengan fungsi-fungsi mereka yang bersifat non-kewarganegaraan dan melingkupi permasalahan sosial ekonomi. Pemerintah negara bagian dibuat lebih dekat dengan pemerintah daerah bila aparat-aparat negara bagian dipekerjakan dalam pemerintahan daerah dalam upaya mereka untuk peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan nilai-nilai demokrasi. Bidang kerjasama antara pemerintah federal dan pemerintah daerah dalam bidang teknologi, yaitu pemerintah federal yang secara finansial lebih baik dibandingkan dengan pemerintah negara bagian, dapat menawarkan bantuan teknis yang canggih atau mahal dalam kemitraannya. Kemitraan dengan lembaga-lembaga khusus. Kekurangan keuangan dan pengetahuan teknis menjadi alasan yang cukup kuat bagi pemerintah daerah untuk membatasi diri sebagai lembaga pemeliharaan, bukan pembangunan. Oleh karena itu, munculnya lembaga tujuan khusus, distrik khusus, dan badan khusus dengan adanya keinginan untuk menyebarkan secara cepat dan seefisien mungkin hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Kemitraan dengan pemerintah setempat lainnya. Beberapa fungsi harus dilaksanakan baik menurut hukum maupun karena kebutuhan pemerintah setempat sendiri. Ketika fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan keuangan dan kurangnya kerjasama teknis dan koordinasi, maka diusahakan pelaksanaannya di antara otoritas lokal yang berdampingan. Kerjasama dan koordinasi untuk pembangunan pedesaan dan perkotaan dapat memperoleh dua macam bentuk. Pertama, usaha kooperatif bisa dimulai oleh pemerintah daerah dengan komite bersama mengkoordinasikan upaya mereka. Kedua, badan-badan perencanaan bersama otoritas lokal melakukan upaya bersama melalui Liga Nasional untuk berbagai keperluan. Masalah-masalah kemitraan. Kerjasama antar pemerintah daerah yang berbeda dapat terhalang oleh berbagai faktor, seperti loyalitas lokal, perbedaan politik partai, dan kecenderungan alami mereka untuk berjuang demi kebebasan. Maksimum kemitraan antara berbagai tingkat pemerintah atau dengan lembaga publik lainnya menimbulkan sejumlah masalah politik, administrasi, dan keuangan. Secara politis, usaha tersebut mungkin tidak dapat membuahkan hasil ketika koordinasi tidak dilembagakan atau tidak ditentukan secara jelas. Justru ketika koordinasi disusun secara jelas, maka dapat memperluas ruang lingkup pengaruhnya ke semua lembaga. Pemerintah adalah bagian dari rakyat. Dampak pembangunan terdesentralisasi. Konsep pembangunan telah melahirkan kemitraan antar tingkat pemerintah yang berbeda. Kemitraan untuk pembangunan yang terdesentralisasi telah merevolusi hubungan antar pemerintah. Yang pertama, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa kemitraan telah berfungsi untuk membangun dasar persamaan baru untuk pemerintah dan pemerintah daerah menuju suatu mekanisme pembangunan terdesentralisasi bersama dengan seluruh lembaga yang bergerak demi tujuan yang sama, sehingga diperlukan adanya upaya koordinatif dan kolaboratif dari lembaga-lembaga publik yang terlibat dalam pembangunan di tingkat lapangan, agar terjadinya suatu kerjasama koordinasi yang lebih efektif. Ada 3 macam tingkatan yang akan terus dilaksanakan. Pertama, pada tingkatan anggota dengan mewujudkan sebuah organisasi kantor untuk membantu dalam perencanaan masyarakat. Kedua, pertemuan rutin antara pejabat kepala eksekutif dari badan-badan publik yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengeksplorasi hal-hal untuk koordinasi terhadap peran fungsi lembaga dan kebijakan. Dan ketiga, petugas tingkat teknis harus berorientasi pada standar profesional.